Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Ustazah Isra dalam pembelajaran tematik kita ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa. Ustazah pimpin dari sini ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Baik anak soleh dan soleha, langsung saja ke pelajaran kita hari ini. Kita masih di tema 1 ya, tentang organ gerak hewan dan manusia. Kita sudah sampai di subtema 2, organ gerak manusia. Hari ini masuk pembelajaran 5 dan 6. Muatan pelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, baik anak soleh dan soleha, jangan lupa untuk menyiapkan peralatan belajarnya ya. Buku paketnya sama buku tematik, buku catatan tematik, dan alat tulis ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia dengan baik. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan benar. Nah, anak soleh dan soleha, kenal atlet ini enggak? Ya, ada tulisannya di atas ya. Ini adalah Ade Rai, atlet binaragawan perkasa Indonesia. Nah, ya, anak soleh dan soleha, apa sudah tahu apa itu otot? Tahu apa itu otot? Setelah melihat Ade Rai, binaragawan Indonesia ini, menurut anak soleh dan soleha, otot itu apa? Ya, mari kita lihat berikut ini ya. Nah, otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Masya Allah ya, Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna, dan dari situ kita mesti banyak-banyak bersyukur ya. Semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia ya anak soleh dan soleha. Nah, otot dan tulang kita juga mempunyai fungsi. Apa saja fungsinya? Nah, mari kita lihat fungsi otot pada manusia. Yang pertama, otot menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, otot manusia itu bermacam-macam. Ada otot polos. Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau disebut saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ini adalah ciri-ciri otot polos.
Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, ya, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, itu ya anak soleh dan soleha, ciri-cirinya otot polos. Kemudian ada yang namanya otot lurik. Apa ya otot lurik? Nah, otot lurik itu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gerak. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, ini ciri-ciri otot lurik. Mari kita lihat ya. Yang pertama, bentuknya silinders dengan garis terang. Kemudian dia melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Berikutnya mempunyai pigmen, mioglobin. Dan yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Nah, selanjutnya ada otot jantung. Ya, otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ya, jadi otot jantung terus bekerja ya anak soleh dan soleha. Pertama, otot jantung itu berbentuk silindris, memiliki percabangan. Kemudian otot jantung terletak pada jantung. Otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan otot jantung juga bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya, anak soleh dan soleha, salah satu cara mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa otot, maka kita harus menjaga dan merawatnya ya. Nah, bagaimanakah cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Tidak boleh memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuan kita ya. Nah, itu bisa membahayakan otot kita. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Ya, salah satunya olahraga ya. Dan yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ya, dengan banyak-banyak minum air putih tentunya ya. Nah, berikutnya mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang terakhir, meringankan nyeri otot. Ya. Nah, anak soleh dan soleha, dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Nah, alhamdulillah kita diciptakan dengan otot yang sempurna dan bekerja sebagaimana mestinya. Ya, di sini ada bacaan anak soleh dan soleha. Ayo kita membaca. Judul bacaannya itu adalah Otot Manusia. Di bukunya anak soleh dan soleha ada ya. Boleh juga dibaca di bukunya.
Nah, dari bacaan ini kita akan menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, jadi semuanya ada 6 paragraf. Ustazah berikan contoh ide pokoknya untuk 3 paragraf. Kemudian nanti ada tugasnya anak soleh dan solehah melanjutkan paragraf selanjutnya. Mari kita baca bersama ya. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain, antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Nah, dari bacaan ini, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ya, jadi ide pokoknya ada pada bagian awal paragraf ya. Nah, ide pokok itu bisa ada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Ya, untuk paragraf 1 ini, ide pokoknya berada pada awal paragraf. Selanjutnya, ini adalah paragraf 2. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Nah, kita lihat ide pokok paragraf kedua. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Ya, jadi paragraf kedua ide pokoknya berada di awal, tengah, atau akhir paragraf. Ya, benar ya. Dia berada di awal paragraf. Sekarang paragraf ketiga. Nah, jadi untuk mengetahui ide pokok, anak soleh dan solehah harus membaca berulang-ulang ya, sampai memahami bacaan tersebut mana yang menjadi topik utamanya, ide utamanya atau ide pokoknya. Baik, sekarang lanjut di paragraf ketiga. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Ya, jadi kita lihat ide pokoknya yang mana ya? Ya, ide pokoknya adalah otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Nah, berada pada bagian awal paragraf. Nah, demikian anak soleh dan soleha penjelasan untuk materi hari ini. Sedangkan untuk tugasnya adalah ini untuk muatan pelajaran IPA. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuliskanlah 2 sikap atau perilaku yang menunjukkan bahwa anak soleh dan soleha itu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Ya, jadi nomor 1 ini maksudnya itu sikap yang bagaimanakah yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberi tulang dan otot. Nah, sikap yang bagaimana ya? Tuliskan 2 ya anak soleh dan soleha. Nah, untuk nomor 2-nya, bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia? Ya. Sedangkan untuk muatan bahasa Indonesianya,
Nah, pada teks bacaan yang berjudul Otot Manusia, tuliskan ide pokok dari paragraf 4, 5, dan 6. Jadi, anak soleh dan soleha bisa baca juga di buku paketnya yang ada di rumah ya. Ini paragraf 4. Nah, kemudian setelah dibaca berulang-ulang, silahkan tuliskan ide pokok paragraf keempat. Kemudian ini paragraf kelima, tuliskan juga ide pokoknya. Dan paragraf keenam, tuliskan juga ide pokoknya. Anak soleh dan soleha, itulah pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang macam-macam otot, cara merawatnya, serta fungsinya. Dan kita juga sudah belajar tentang menuliskan ide pokok. Ya. Ustazah akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.